pagi menjelang siang. Bapak Ibu, selamat datang lagi di gereja kami di dalam rumah Tuhan. Kita mau memberikan semua yang kita punya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita mau datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya dengan sorak-sorai. Kita mau agungkan Dia, kita mau katakan betapa besar Dia, betapa besar Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan memberikan kehidupan kepada kita. Mari kita berdoa. Saya persilahkan pakai doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan kami dengan Engkau membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa pemulihan, membawa mujizat. Berkat-berkat-Mu tak terhingga di dalam ibadah ini. Oleh sebab itu kami mau di dalam ibadah itu menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Setiap pribadi yang hadir diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kita mau nyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya.
menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. How great is our God. Haleluya. Haleluya. The splendor of a king, clothed in majesty, and let all the earth rejoice.
mengatasi segala langit, mengatasi segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Kau Allah yang sanggup untuk membawa kehidupan kami masuk di dalam rencana-Mu. Kau sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan pada saat pagi hari ini kami tunduk di bawah kaki-Mu, merendahkan diri kami Tuhan, dan membawa seluruh kehidupan kami masuk di dalam rencana Tuhan. Hamba berdoa agar pada waktu pagi hari ini Roh Kudus akan mengurapi kami semua, memimpin dan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh ruangan ini dan setiap dari kami yang hadir, sehingga kami akan dijamah oleh Tuhan. Kami akan berjumpa dengan Tuhan. Biar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan pada saat pagi hari ini. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus akan menaungi kami, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru untuk kami dapat kerjakan dan lakukan. Dan biarlah pengurapan dari Roh Kudus akan turun ke tengah-tengah kami. Hamba menyerahkan seluruh pemikiran dan hati kami kepada Tuhan, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang merupakan isi hati daripada Tuhan lah yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk song leader, singer, dan musik yang sudah memimpin kita di dalam pujian. Bapak Ibu Saudara, sangat bersukacita ya kita kembali dapat bertemu hari ini di tengah-tengah mungkin liburan yang sudah kita nikmati dalam perjalanan yang panjang ya. Tapi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan, judulnya Sayap untuk Pulang. Hati saya tergelitik, dan jujur waktu saya baca judul ini merupakan judul satu buku. Saya jujur belum pernah baca buku ini, tapi saya menyukai judul ya dari firman Tuhan hari ini, yaitu Sayap untuk Pulang. Mengapa? Karena setiap orang membutuhkan sayap untuk pulang ya. Setiap orang pernah mengalami waktu-waktu di mana dia sebetulnya nggak bisa pulang gitu ya. Dia pernah mengalami kegagalan, pernah mengambil keputusan yang salah. Dan kadang kegagalan dan keputusan yang salah itu berakibat cukup lama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa kegagalan berarti ketidakberhasilan kita mencapai sesuatu. Hal itulah yang membuat kegagalan kadang menjadi satu momok yang besar. Artinya ketika kita sudah mengalami kegagalan, banyak orang menjadi lumpuh dengan kegagalan tersebut. Gagal dalam usaha, gagal dalam berumah tangga, gagal memiliki anak, gagal dalam sekolah, gagal kuliah, gagal dalam banyak hal yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi saudara mungkin bisa sebutin ya. Mungkin gagal ketika pelayanan, gagal mungkin ketika menjaga kesehatan, gagal ketika ini, ketika itu, dan sebagainya. Tapi saudara tahu gak sih bahwa kita semua membutuhkan kesempatan kedua untuk dapat mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Sayap untuk pulang menggambarkan bahwa kita setiap pribadi membutuhkan tempat untuk kita dapat kembali memulai segala sesuatu. Masuk lagi kepada rencana Allah. Masuk lagi kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan berita baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus membuka kesempatan bagi kita untuk pulang. Dan membuka lembaran yang baru bersama dengan Dia. Gambaran ini sama seperti seorang anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya. Ya, saya berharap firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, karena saya membutuhkan sayap untuk pulang, tapi juga untuk kita semua. Siapa tahu suatu hari saudara membutuhkan sayap untuk pulang. Bagaimana caranya kita memiliki sayap untuk pulang? Yuk buka bersama dengan saya di dalam Yohanes pasal 21. Ini sayap yang pertama Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-15
ke-16 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk berkata-kata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak terjangkau. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sayap pertama yang harus dimiliki untuk kita dapat kembali pulang adalah datang kepada Tuhan Yesus dan memiliki pemulihan daripadanya. Cerita ini sangat menarik Bapak Ibu. Mengapa? Karena di tengah-tengah masa kebangkitan Tuhan Yesus sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu kisah yang terselip tentang bagaimana Tuhan Yesus datang kepada Petrus secara pribadi. Dan kalau saudara melihat dengan khusus cerita ini, maka kita akan melihat di dalam ayat yang pasal yang 21 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kata lagi di sini menggambarkan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sudah pernah bertemu dengan mereka. Tapi kenapa Tuhan Yesus perlu lagi ketemu sama mereka? Karena ada satu persoalan yang khusus Tuhan Yesus cermati. Mengapa? Karena di dalam cerita ini Petrus sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam masa kebangkitannya, Petrus malah ngomong sama teman-temannya, "Saya mau pergi menangkap ikan. Saya mau kembali mengerjakan apa yang dulu saya kerjakan." Saya pikir mungkin dalam pemikiran Petrus, saya mau melupakan apa yang pernah saya lakukan kepada Tuhan Yesus. Apa yang pernah dilakukan Petrus kepada Tuhan Yesus? Penyangkalannya sebanyak 3 kali waktu Tuhan Yesus ditangkap. Rasanya pasti sesak nafas. Karena kalau saudara lihat gitu ya, cerita-cerita di dalam film, Tuhan Yesus itu ketika Petrus yang ketiga kalinya, pas Tuhan Yesus langsung nengok, set gitu ya, kayak drama Korea kan. Petrusnya juga nengok ke Tuhan Yesus. Dan katanya tatap, ngelihat, saling melihat. Dan saudara tahu, gak usah diomongin, gak usah diceritain, gak usah Tuhan Yesus ngomel-ngomel. Saya tahu tatapan itu saja sudah sangat menusuk hati Petrus. Dan saudara tahu, sayap pertama inilah yang harus dimiliki oleh Petrus. Kisah ini merupakan kisah pemulihan Petrus. Dan kalau saudara lihat dan perhatikan, di dalam cerita ini, ayat-ayat ini, Tuhan Yesuslah yang memiliki inisiatif untuk datang kepada Petrus dan memulihkan Petrus. Ini fakta yang seharusnya membahagiakan kita Bapak Ibu. Mengapa? Karena sejak dari Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk memulihkan kehidupan manusia. Kita tidak akan pernah dapat memiliki sayap untuk pulang kalau Tuhan tidak yang pertama kali mengulurkan tangannya dan memberikan inisiatif, memberikan anugerah untuk memulihkan kehidupan kita. Ini adalah fakta yang
sesungguhnya terjadi. Tuhan yang selalu mengambil inisiatif untuk memulihkan kehidupan setiap orang yang mengalami kegagalan, mengambil keputusan yang salah. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang mengambil inisiatif mencari mereka dan memberikan pemulihan dalam hidup mereka. Saudara, kasih Tuhan melampaui pemikiran kita, melampaui kegagalan kita, melampaui dosa yang pernah kita lakukan, pemberontakan kita terhadap Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan dalam cerita ini, Tuhan itu mengambil inisiatif untuk memulihkan Petrus. Dan saya senang Tuhan selalu memiliki inisiatif untuk memulihkan mereka yang terluka. Dan dalam kondisi ini, Tuhan datang kepada Petrus ketika Petrus memutuskan untuk kembali menangkap ikan. Dan saudara, kalau lihat ini artinya Petrus merasa tidak mampu menghadapi Tuhan Yesus setelah penyangkalannya kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu ada tindakan-tindakan yang kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-7 di dalam Yohanes pasal 21 ini, Petrus itu melakukan tindakan yang berlebihan, overreact. Mengapa? Karena dia gak bisa tutupin gitu ya rasa bersalahnya dia. Saudara tahu kadang itu gak perlu kata-kata yang banyak. Setiap orang kadang kalau dia melakukan kesalahan, dia tahu kok dia salah. Dan waktu dia melakukan itu, Petrus tahu itu Tuhan Yesus. Dia pakai bajunya, bayangkan ini, dia pakai bajunya, dia terjun ke air, dia berenang. Padahal saya lihat itu jaraknya itu cuma sekitar gak sampai 100 meter, 90 meteran. Tapi dia berenang untuk menuju kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Petrus berpikir tindakan itu dapat menutupi perasaan bersalah, perasaan penyesalannya, penyangkalannya yang pernah dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang menarik dalam cerita ini, pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita biasanya kurang lebih sama peristiwanya dengan Petrus. Apa yang dilakukan Tuhan ketika dia memulihkan Petrus? Yang pertama adalah Tuhan selalu mengembalikan fokus dan motivasi utama kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara lihat ada kata di sini, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia 3 kali. Tapi saya melihat ada pertanyaan di dalam ayat 15 dan dikunci dengan ayat 17 yang dikatakan melampaui segala sesuatu. Saudara bayangkan ini. Ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya kegagalan, yang Tuhan selalu tanya balik adalah motivasi hati kita. Bagaimana caranya kita untuk pulih? Tuhan akan tanya, apakah kamu, pertanyaan yang pertama ini bahasa Indonesia bagus, mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mengasihi aku lebih dari segalanya, lebih dari permasalahanmu, lebih dari segala yang kita miliki, saudara, lebih dari segala yang kita kasihi, lebih dari harga diri kita, lebih dari kegagalan kita, lebih daripada kehidupan kita sendiri. Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus akan diajukan yang sama kepada kita. Kalau saudara membutuhkan sayap untuk pulang, pertanyaan ini akan mengorek hati kita yang terdalam. Ketika kita gagal, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, pertanyaan Tuhan sangat sederhana. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, saya akan baca di dalam ayat 17. Itu hanya dikunci dengan jawaban Petrus yang terakhir. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tadi di ibadah pagi saya bilang bahwa Tuhan
siapapun. Dia mengenal cerita kita. Dia mengenal seluruh jalan hidup kita. Orang kadang menghakimi kita hanya memandang sebelah mata. Dia hanya tahu cerita ending akhirnya. Dia gak pernah tahu cerita dari awal. Tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Petrus menjawab dengan tepat. Ketika Tuhan tanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu yang kau miliki? Petrus hanya menjawab, engkau tahu ceritaku Tuhan. Engkau tahu hidup. Engkau tahu isi hatiku. Semua keputusan-keputusanku. Semua seluk-beluk apapun yang pernah terjadi dalam hidupku. Semua yang orang lain mungkin gak pernah lihat. Tapi Tuhan melihat jauh melampaui apa yang pernah dilihat oleh orang. Saudara, sayap yang pertama ini, motivasi hati kita. Di balik semua kegagalan, di balik semua keputusan yang salah, di balik semua peristiwa, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mampu gak kita menjawab sama seperti Petrus? Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada dan aku miliki di dalam dunia ini. Yang kedua biasanya adalah Tuhan Yesus akan membawa kita. Ya, ini terus kasih. Yang kedua adalah Tuhan Yesus membawa kita untuk kembali kepada tujuan hidup kita. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini, 3 kali juga Tuhan Yesus mengatakan agar Petrus mengembalakan domba-dombanya. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih dikatakan kepada memberi makan dan menggembalakan mereka, saudara. Dan kata memberi makan dan menggembalakan mereka itu membalikkan semua kegagalan Petrus kepada pusat daripada rencana Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kadang kegagalan, penyesalan, peristiwa-peristiwa, keputusan yang salah, masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu membekukan kita di tempat kita terakhir berdiri. Kita gak bisa melangkah, saudara. Kita gak bisa melihat tujuan kita di depan. Kita gak bisa melihat rencana Tuhan. Tapi dengar ini, ketika kita datang kepada sayap yang pertama, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus hanya bilang, lihat, aku merencanakan hal-hal yang sangat luar biasa untuk masa depanmu. Hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan. Tuhan membalikkan fokus Petrus dari kegagalannya, dari penyangkalannya kepada Tuhan Yesus, kepada satu janji bahwa dia suatu hari akan menggembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa yang kau alami? Apakah banyak di antara saudara yang merasa bahwa saya gagal dan gak bisa lakukan apa-apa? Ada masalah-masalah yang saya gak bisa ikut campur tangan lagi. Ada keputusan-keputusan yang salah yang saya ambil. Saudara, milikilah sayap untuk pulang. Sayap yang paling utama, yang pertama yang saya berikan ini. Tanya kepada motivasi hatimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini? Apakah saudara bisa melihat bahwa hari ini Tuhan punya rencana yang jauh melampaui apapun yang kau miliki? Tetap walaupun kita punya kegagalan, tetap walaupun kita punya kelemahan, tetap walaupun hidup kita mungkin punya masalah, kita mungkin punya sakit penyakit, kita mungkin mengalami begitu banyak pergumulan. Tapi dengar ini, orang yang hebat adalah orang biasa yang tetap mengerjakan tujuan hidup yang telah Tuhan berikan kepadanya di tengah segala kelemahan dan pergumulan. Sayap yang kedua, saudara. Sayap yang kedua, kita buka dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan ayat ini dengan cepat, Bapak Ibu. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, sayap yang kedua adalah memiliki orang yang dapat menerima kita setelah kegagalan kita untuk memberikan kesempatan yang kedua. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27 ini, seorang Paulus yang begitu hebat, sangat hebat Bapak Ibu, di tengah-tengah segala kelemahan yang dia miliki. Bahkan dia ngomong dia ada duri di dalam daging, tapi dia membutuhkan seorang Barnabas di awal kehidupannya percaya kepada Kristus untuk dapat memulihkan kehidupannya. Saudara, Barnabas memberikan kepada Paulus kesempatan yang kedua. Sayap kedua yang dibutuhkannya untuk pulih dari kegagalan dan kesalahan yang terbesar. Ketika Paulus masih mengejar semua pengikut Tuhan Yesus untuk menangkap atau membunuh mereka. Barnabas bukan hanya menerima Paulus, tetapi Barnabas juga memberitahukan kebenaran yang harus diketahui Paulus sehingga ia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Saudara, kita harus tahu, penerimaan, acceptance adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh setiap orang. Entah kita itu seorang yang hebat, punya kelemahan ataupun tidak, walaupun saya tahu semua pasti punya kelemahan, kita pernah gagal, kita membutuhkan satu tempat untuk kita dapat diterima kembali. Dan penerimaan ini mencegah seseorang untuk jatuh ke dalam kesalahan yang sama, atau bahkan jatuh ke dalam kesalahan yang berbeda. Salah satu tindakan, saya mau agak bahas sedikit. Salah satu tindakan yang suka salah memperlakukan kegagalan atau kesalahan orang lain adalah dengan melakukan yang lagi ngetren sekarang, namanya silent treatment. Apakah itu silent treatment? Tindakan mendiamkan seseorang. Sebuah situasi di mana seseorang mengabaikan, tidak mempedulikan orang lain, dengan cara tidak mau bicara, menjawab, menjelaskan, bertemu atau membahas sebuah permasalahan dengan cara apapun. Saudara, saya melihat ini menjadi marak. Sekarang itu rame ngomongin tentang silent treatment. Tapi karena saya sudah agak cukup lama berkecimpung di dunia tentang parenting, tentang orang tua dan anak, saudara harus tahu bahwa silent treatment adalah satu kesalahan yang besar. Ini adalah salah satu cara untuk mendidik anak dalam satu pola asuh yang mengabaikan, dengar ini, mengabaikan keberadaan seorang anak dan tidak menganggap kehadirannya. Tapi saudara harus tahu bahwa banyak orang tua melakukan kesalahan ketika menegur anaknya yang salah dalam melakukan sesuatu dengan melakukan silent treatment. Salah satu korbannya saya. Orang tua saya gak pernah ngomong apa-apa kalau saya salah. Cuma diam aja tiba-tiba. Mendadak dangdut gak diajak ngomong. Saya gak tahu saya salah apa. Saya gak tahu saya lakukan apa, tiba-tiba diam. Saya pernah mengalami yang paling parah Bapak Ibu. 1 bulan gak diajak ngomong. Saya nggak tahu saya salah apa. Tapi saudara tahu, anak yang dididik, karena saya mengalaminya, di dalam pola silent treatment ini menimbulkan feeling guilty, rasa bersalah yang besar, tapi kita nggak tahu salah kita apa. Dan saudara harus tahu, karena saya kemudian belajar tentang pola asuh ini,
Saudara, ini merupakan tindakan yang betul-betul sangat mengecewakan dan membuat anak itu terluka. Dan bayangkan saudara lakukan, kalau itu sampai titik yang besar itu kepada orang lain. Saudara, di dalam gereja mula-mula ketika Paulus mau masuk ke dalam lingkungan gereja setelah dia bertobat, orang itu gak berani ngomong sama Paulus. Mereka gak berani dengan tangan terbuka juga ngomong sama Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Apa yang dilakukan kepada Paulus, maksud saya, oleh orang-orang pada zaman itu? Percaya sama saya, Paulus datang langsung sit, diem. Silent treatmentnya jalan, saudara. Tapi saudara bayangkan gak, kalau kita berada di dalam posisi yang bersalah, kemudian didiamkan karena melakukan kesalahan, tapi di sisi yang lain kita tidak pernah tahu apa yang salah dari tindakan kita. Dan ini saudara sebetulnya adalah satu lingkaran yang kadang kita gak bisa lakukan apa-apa. Kenapa saudara? Karena ini sebetulnya satu tindakan yang sangat melukai. Barnabas di dalam tindakan ini, dia membuka tangannya untuk kehadiran seorang Paulus. Alkitab gak ngomong apa-apa. Tapi lihat di dalam ayat 26, ketika Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, semua takut. Semua gak berani ngomong, gak percaya juga. Gak berani ngomong, gak percaya, mau nerima takut dan sebagainya. Tapi lihat ayat 27, satu kebalikan yang sangat luar biasa. Barnabas menerima dia. Sederhana. Menerima, membawa kepada rasul, menceritakan kepada mereka cerita tentang si Paulus, bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus. Dan tindakan ini adalah satu tindakan penerimaan yang besar. Tadi saya katakan sayap yang kedua adalah setiap pribadi kita membutuhkan seorang Barnabas. Saudara tahu mengapa banyak orang melakukan silent treatment? Alasannya gak mau terjadi keributan dan menganggap dengan tindakan mendiamkan orang lain, maka orang lain tahu dengan sendirinya kesalahan mereka. Tetapi itu adalah hal yang salah. Alkitab tidak pernah mengajarkan silent treatment sebagai salah satu solusi ketika terjadi masalah. Alkitab mengajarkan untuk memberitahukan dengan penuh kasih, menegur dengan penuh hormat, dan saling mengasihi dan mengampuni. Mengapa Bapak Ibu? Karena setiap orang memiliki titik buta dalam hidupnya. Saya mau pinjam istilah yang pernah saya share sama Ibu Lilis. Ibu Lilis yang share sama saya. Dark side. Ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sisi gelap dalam kehidupan seseorang. Sisi tanda kutip kelemahan kita. Sisi yang tanda kutip menjadi keberdosaan kita. Bahkan kadang titik di mana kita gak bisa bangkit dan melawan hal itu. Dan untuk titik-titik seperti itulah kita membutuhkan seseorang untuk dapat mengasihi dan menerima kita apa adanya, agar orang dapat membawa kita keluar dari kegagalan kita. Saudara, kita semua membutuhkan seorang Barnabas yang murah hati, mengulurkan tangannya, mengajak kita untuk bangkit dari kegagalan, maju untuk meraih keberhasilan kita. Dan bukan seseorang yang dengan kejamnya menghakimi kita, membuat kita semakin terpuruk dengan keadaan kita. Dan tahukah saudara, bahwa Tuhan sebetulnya sudah merancangkannya sejak dari dulu. Dengan apa? Dengan ketika dia membangun gerejanya. Gereja adalah satu wadah yang tersedia dalam dunia ini untuk kita dipanggil menjadi Barnabas, saudara, yang membawa orang-orang yang terluka dan gagal. Tuhan memanggil kita untuk melakukan itu di tengah-tengah dunia. Dunia yang semakin gelap, dunia yang tidak tahu kemana harus berjalan. Dan saudara harus catat ini. Menjadi Barnabas bukanlah seorang yang mengizinkan dosa dan kesalahan terjadi, tetapi menjadi seorang yang membimbing dan memberi kesempatan
bagi orang-orang yang gagal untuk bangkit dari kegagalannya. Dan orang yang salah mengambil keputusannya untuk berani menanggung akibat dari kesalahannya dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Saudara, gereja adalah wadahnya sebetulnya. Gereja dipanggil untuk dapat menjadi jawaban. Kadang kalau kita lagi duduk sharing Bapak Ibu, kita bicara tentang maraknya LGBT yang sekarang lagi ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Orang udah gak malu-malu lagi kalau dia laki-laki punya pacar laki-laki. Perempuan punya pacar perempuan, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Saudara, kemana gereja pada waktu itu terjadi? Kita kadang tidak mengambil posisi sebagai Barnabas. Kita tidak menyetujui perbuatan berdosa mereka. Tapi harus ada satu tempat untuk pulang. Mereka harus punya sayap untuk pulang. Mereka harus memiliki seorang Barnabas di tengah-tengah kehidupan yang semakin gelap ini. Dan kita sebetulnya dipanggil untuk melakukan hal demikian. Yang ketiga, saudara, sayap ketiga. Di dalam Matius pasal 27, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal 27 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ini adalah cerita tentang Yudas. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu karena waktu terus berlalu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, sayap ketiga yang harus dimiliki adalah keberanian untuk mengampuni diri kita sendiri dan menerima kita apa adanya dengan segala kelebihan dan berhati-hati dengan segala kelemahan kita. Saudara, di dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5 ini, kita mendapati kisah tragis yang mengakhiri kehidupan Yudas. Tapi tahu gak sih saudara, bahwa sebetulnya Yudas itu tidak perlu mati gantung diri menurut saya. Walaupun Alkitab mengatakan terkutuk, celaka orang yang menyerahkan Yesus. Tapi kalau kita mau balik, saudara tahu gak sih arti mengampuni diri sendiri? Mengampuni diri sendiri adalah kita, saya, melihat diri kita sama seperti Allah di dalam Kristus melihat kita. Siapa kita? Manusia berdosa, penuh kelemahan, tetapi mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kacamata kita harus benar, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Yudas itu tidak tahu. Jelas gak tahu, dia udah mati duluan. Tuhan Yesus pasti mengampuninya sama seperti Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Tetapi yang dilakukan oleh Yudas, akhirnya dia mengakhiri kehidupannya sendiri. Saudara, bagi beberapa orang, kegagalan dan kesalahan merampas kehormatan dan kebanggaan dirinya. Bagi beberapa orang yang lain, mereka tidak dapat menanggung akibat dari kegagalan dan kesalahan mereka. Harus jujur Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Yudas. Tapi ending cerita Yudas berakhir dengan kata, ia pergi dari situ dan menggantung diri. Kalau saudara mengalami kegagalan, keputusan yang salah, mana yang lebih dominan di dalam hidupnya? Apakah kegagalan dan kesalahan merampas kehormatan dan kebanggaan diri Bapak Ibu? Atau saudara gak bisa nanggung akibat dari kegagalan dan kesalahan? Tapi saudara tahu, penyesalan terhadap semua yang terjadi kadang merenggut mimpi-mimpi kita, membuat kita tidak dapat berharap banyak terhadap diri kita sendiri. Tapi ini adalah kesalahan fatal
ketika kita mengalami kegagalan. Saudara, mungkin kita nggak bisa bermimpi lagi. Kita merasa sesak napas. Nyeselnya nggak habis-habis gitu kalau mau dibilangin. Ada beberapa orang kalau dia gagal, dia ambil keputusan yang salah seperti diinjak-injak harga dirinya. Kebanggaan diri seperti dilempar ke dalam lumpur dan gak bisa bangkit lagi. Tapi saudara tahu ini adalah satu kesalahan yang fatal. Saudara harus bisa memandang diri saudara sama seperti Yesus memandang kita. Mengampuni diri seperti yang tadi saya bilang. Kita harus tahu bahwa kita adalah manusia berdosa, penuh kelemahan. Tapi kita mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus untuk bangkit dan memulihkan kehidupan kita. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus tahu kita tetap dapat meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada diri kita sendiri. Ketika kegagalan terjadi, ingat bahwa itu hanya satu peristiwa dalam kehidupan kita. Satu titik dalam garis panjang kehidupan kita. Banyak orang tidak menyadari, dan ini sangat banyak, bahwa keputusan yang salah memberikan akibat atau tanggung jawab yang harus ditanggung, dan kegagalan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Mengapa banyak orang gak bisa bangkit dari kegagalan mereka? Mengapa terus-menerus menyesal dalam titik yang sama? Karena semua itu membutuhkan waktu. Waktu yang panjang untuk menanggung akibat dari keputusan yang salah. Waktu yang panjang untuk bangkit dari kegagalan inilah yang kadang tidak sanggup ditanggung oleh banyak orang. Banyak orang berduka secara berkepanjangan, tidak mampu bangkit dari kegagalannya. Tapi kata-kata ini muncul, Bapak Ibu. Don't let your sorrow make your day hollow. Artinya jangan sampai duka kita, penderitaan kita, membuat hari-hari kita menjadi kosong. Jangan biarkan, Bapak Ibu, penyesalan tidak boleh melumpuhkan iman kita, sehingga kita tidak dapat melihat janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Kita harus melangkah maju dalam iman, bangkit dari penyesalan, masuk hidup dalam janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang lebih besar daripada kegagalan kita. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan kisah anak yang hilang. Kesadaran anak yang hilang akan kegagalan dan kesalahan yang dilakukannya lah yang membuat dia kembali kepada bapaknya. Anak yang hilang bukan hanya datang untuk meminta pengampunan, bayangkan ini Bapak Ibu, tapi dia siap untuk menjadi seorang hamba di rumahnya. Dia siap untuk memulai sesuatu yang baru, yang mungkin harus dimulai dengan titik di bawah nol. Tapi ketika dia datang kepada bapaknya, dia dipulihkan oleh bapaknya. Dia bukan masuk dari titik di bawah nol, melainkan dari titik yang diberikan oleh bapaknya. Dari titik dia dipulihkan oleh bapaknya, bukan sebagai hamba, melainkan kembali sebagai seorang anak. Dan setiap orang, saya dan saudara, membutuhkan titik di mana kita kembali bisa merestart, memulai segala sesuatu yang dilakukan secara salah atau gagal dalam hidup kita. Ingat ini Bapak Ibu, masa lalu akan menjadi sejarah dalam hidup kita, bagian yang gak bisa hilang. Tapi masa lalu tidak boleh mengontrol kita untuk meraih masa depan. Kalau saat ini ada titik restart yang dapat kita miliki untuk kesempatan yang kedua, mari kita gunakan sayap Tuhan untuk pulang dari semua kegagalan dan kesalahan kita. Sama seperti Petrus ketika dia melangkah keluar dari perahu. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, biarkan saya keluar dari perahu ini dan berjalan di atas air. Saudara tahu Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan. Tapi Alkitab mencatat
Alkitab ini, ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai takut, mulai tenggelam. Tapi dia melakukan satu hal yang benar. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, kita harus sama datang seperti Petrus datang dan berteriak kepada Tuhan. Ketika Petrus bilang, Tuhan tolonglah aku, Tuhan itu mengulurkan tangannya. Saya suka banget gambaran itu, jujur. Karena Tuhan itu meletakkan tangannya di bawah ketiaknya Petrus dua belah. Dan dia angkat Petrus dari tenggelamnya di dalam danau itu. Saudara, ada waktu-waktu masa-masa kita tenggelam di dalam kegagalan kita, tenggelam di dalam persoalan kita, tenggelam di dalam masalah kita, tenggelam di dalam sakit penyakit kita, tenggelam di dalam keputusan-keputusan yang salah. Tapi hari ini datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolong aku. Dan biarkan tangannya memeluk dirimu dan mengangkatmu dari tenggelamnya engkau di dalam kegagalan dan permasalahan hidupmu. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara mau? Apakah ada masalah-masalah, kegagalan-kegagalan, permasalahan-permasalahan yang menghantui hidupmu sehingga saudara tidak bisa maju? Ingat yang tadi saya katakan, Bapak Ibu. Don't let your sorrow make your day hollow. Jangan biarkan pasti penderitaanmu, tangisanmu yang terus-menerus membuat hari-harimu berjalan dengan kosong. Yang kedua, apakah saudara mau menjadi agennya Tuhan di tengah dunia ini? Menjadi Barnabas yang membawa terang di dunia yang semakin gelap. Hanya satu yang saudara harus lakukan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk memakai saudara di tengah-tengah lingkunganmu. Dimanapun saudara berada, buka matamu, buka hatimu, buka telingamu, dan biarkan Tuhan memakai saudara untuk bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan sayap untuk pulang. Kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan lagu, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Sayap kita yang paling utama, sayap pertama kita, untuk kita dapat kembali pulang. Jangan biarkan kegagalan kita, masalah kita, pergumulan hidup kita membuat kita freezing, membeku di tempat kita dan kita gak bisa berjalan. Jangan biarkan permasalahan hidup kita sama seperti Petrus tadi membuat kita tenggelam. Teriakan satu hal, Tuhan tolong aku. Buat aku percaya. Aku membutuhkan sayap untuk pulang. Dan Tuhan akan memberikannya kepadamu. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan kami perlukan. Haleluya. Tuhan
penyesalan-penyesalan, kegagalan-kegagalan, keputusan-keputusannya. Dan biarkan Tuhan yang akan menutupnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan tangan sudah ditutup. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kadang Tuhan, aku perlu waktu ini untuk merestart segala sesuatu. Andalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kau kerjakan dan lakukan. Haleluya. Yang kedua, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa terpanggil, ingin menjadi seorang Barnabas di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Sederhana saudara, gak perlu pergi ke seluruh dunia. Buka matamu, buka hatimu, buka telingamu kepada lingkungan yang ada di sekelilingmu. Angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Kalau yang tadi tangan kananmu di hadapan Tuhan, angkat yang ini tangan kirimu di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami perlukan haleluya. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya Yesus. Dapat jalan sepenuh kami Yesus. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan haleluya. Biarkan kami menjadi orang-orang yang dipanggil di tengah-tengah kegelapan dunia ini untuk dapat membawa orang-orang yang tidak punya harapan, yang tidak punya tempat untuk pulang, dan memberitahu kepada mereka bahwa mereka bisa memiliki sayap untuk pulang, karena Yesus mengasihi mereka dan akan mengampuni dan memulihkan hidup mereka. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you.
Tuhan, saudara diberkati pagi hari ini. Haleluya. Mohon waktunya sebentar. Saya ingin menyampaikan pengumuman tanggal 26 bulan ini, bulan Mei. Itu ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Saudara jangan pernah nyebut Isa Masih ya. Itu bukan bahasa kita. Kenaikan Tuhan Yesus kita peringati tanggal 26 hanya satu kali ibadah. Ya. Satu kali ibadah kita gabung. Dimulai jam 8 ya. Tolong ingatkan bagi saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini. Setelah itu malamnya kita akan adakan doa 10 hari ya. Jadi Kamis malam tanggal 26 kita mulai malam jam 7 tapi via Zoom ya. Di Zoom nanti akan di-share di grup ya, itunya linknya ya. Jadi setiap hari mulai tanggal 26 sampai tanggal 4 Juni ya. Nah minggunya tanggal 5-nya itu hari pencurahan Roh Kudus ya. Jadi tolong diperhatikan tanggal 26 jam 8 pagi digabung ibadah 1 dan ibadah 2 ya. Tolong diperhatikan. Ya hari ini saya juga menyampaikan selamat datang Bapak Ibu yang bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Kami sangat senang Bapak Ibu bisa bergabung ya, berkunjung ke tempat kami, dan kami selalu terbuka untuk Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama kami. Selamat datang Bapak Ibu ya. Ya kita akan menutup ibadah kita, nanti Bapak Gembala akan menutup dengan doa berkat. Silakan. Mari kita berdiri bersama. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu, dan hari ini kami punya kesempatan pulang, dan kami punya tempat untuk pulang karena kami punya sayang yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami akan memberikan persembahan kami. Biarkan kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan ucapan syukur bahwa kami bangga memiliki Allah yang dahsyat dan menyertai bahkan memenuhi segala kebutuhan kami. Yang terbaik yang Kau sediakan dalam setiap waktu bagi kami. Berkati bisnis kami, berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati rencana-rencana kami. Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan lakukan di dalam Engkau sepanjang minggu ini, buatlah kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya dan berikan kelegaan buat mereka pada pagi hari ini. Mereka juga yang punya persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan pekerjaan, persoalan bisnis dan lain sebagainya. Kami berdoa hari ini, Tuhanlah yang memberi pertolongan, Tuhanlah yang memberi solusi, Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang dicintai Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan yang menurunkan berkat-Nya atasmu. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya dan mengangkat tangan-Nya di hadapanmu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan terus memulihkan, memberkati dan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.